Padahal Mas Rian tuh udah ngomong, kenapa sih kok kalian tuh pengennya buka di trayek Jepara? Banyak orang yang bilang naik bis itu capek. Tuh, Masih banyak. Masih banyak. Gua aja waktu itu naik bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini bersama Anggi Iqbal dan Den Firman. Yoi, mantap. Sekarang nih kita lagi ada di segmen Ngota Bis ya. Apaan tuh? Ngobrol tentang bis. Ngobrol tentang bis. Ngobrol tentang bis, di mana sekarang kita mau ngomongin apa ya, Mane? Kalau menurut gua kita ngebahas Muria Raya. Muria Raya. Oke. Kayaknya menarik untuk dibahas ya. Siap. Muria Muria Raya, di mana PO tuh banyak ya yang bertanding di situ, yang masuk ke situ len-len Muria Raya. Tuh. Contohnya kayak Bejeo, Kencana, Haryanto, Sahala, Santika, dan masih banyak lagi. Mujijaya juga pendatang baru termasuknya. Kalingga Jaya juga ada. Padahal Mas Rian tuh udah ngomong, kenapa sih kok kalian tuh pengennya buka di trayek Jepara gitu? Kenapa gitu loh? Banyak PO yang buka di Jepara. Nih kalian dengerin apa kata Mas Rian ya? Kota asal. Tapi kenapa yang dipilih Jepara sih? Orang pada stres loh masuk Jepara. Ya gimana ya, maksudnya di jalur situ itu yang paling rame di ini, yang paling rame yang jalur situ. Kata siapa? Saya bilang Jepara itu tempat yang paling sulit untuk bersaing karena satu, ya mungkin Kencana juga pribumi sana ya, tapi kan kalah duluan. Intinya suksesor Jepara itu, perusahaan-perusahaan yang ada di Jepara itu mas, mereka pengusaha yang benar-benar bonafit, loyal sama konsumennya. Sebenarnya gini mas, kalau Kencana kan maksudnya nggak midon gawe nih, soalnya di sana kan Kencana udah punya tempat kayak hotel, kayak kantor di sana udah ada. Wajar, nggak ada masalah. Jadi maksudnya biar enak gitu loh. Urusnya biar enak. Orang-orang itu loh selama ini kan banyak tuh PO yang masuk sebelum Kencana. Banyak lagi ngomongin orang. Ya, kenapa mereka sulit bersaing? Biasanya karena pengusaha pribumi yang udah lebih dulu itu mereka masih bisa melayani penumpangnya dengan baik. Makanya ya sebanyak PO lah yang masuk ke tanah Jepara dan selalu pulang gagal. Ini Kencana kayaknya lancar aja ini. Ya sukses lah, berarti kan udah mulai diterima sama ya alhamdulillah ya. Nah udah denger kan apa kata Mas Rian yang tadi barusan lewat. Nah menurut lu gimana nih Man? Penumpang Muria Raya tuh sama kayak ibaratnya tuh lu mau bis mahal kayak sleeper, tiduran, eksekutif, itu fan-fan aja gitu. Ya. Jadi kalau menurut diri gue pribadi sih sebagai pandangan kayak kita pecinta bis, penikmat bis gitu, penumpang lah sebagai penumpang gitu. Kalau menurut gue untuk warga-warga Jepara di daerah Muria Raya itu dia tidak mengutamakan harga ya. Harga itu nomor sekian lah. Yang terutama itu pelayanan nomor satu ya. Pelayanan dia mau kelas sleeper kayak mau yang kelas termewah kayak contohnya kalau ada di Rosin kan paling tinggi itu super top, sleeper gitu kan. Kalau di Sahala ada suite class, terus ada yang eksekutif. Nah kalau untuk warga Muria Raya itu lebih suka yang pelayanannya tuh tinggi gitu. Untuk harga urusan terakhir lah gitu. Jadi dia lebih suka kayak ke pelayanan ya. Iya betul. Lebih suka kayak pelayanan, kayak contohnya tuh yang kayak baru-baru sekarang tuh di Muria Raya ya. Kalau setahu gua buat yang ada pramugarinya itu paling cuma Kencana nggak sih? Kencana doang. Cuma Kencana. Nah itu Kencana tiba-tiba ujuk-ujuk Bisping dateng ada pramugari, guys itu. Nah tiba-tiba makanya sebenarnya ya bener Mas Rian ngomong sih kalau kata gua ya, yang gua seorang awam, Mas Rian tuh ngomong emang tuh harus punya dana gede, harus punya modal gede buat ada di Muria Raya. Kalau misalkan nggak kuat tuh mental. Itu karena contohnya apa? Mujijaya kemarin baru rilis yang sleeper, yang suite class ya. Nah, yang suite class ya, yang tiduran. Nah, yang itu dia baru rilis. Terus apa aja tuh misalkan Sahala juga ada nggak? Sahala ada. Kalingga ada. Nah itu yang gue bingung, saking banyaknya nih ya, saking banyaknya bisa masuk ke Jepara gitu loh. Dari Bejeo, Sahala, itu bis cakep-cakep semua boy. Cakep semua. Tapi harganya juga cakep nih. Yoi. Ya kan? Harganya itu semua bersaing, dan itu nggak murah coy. Nggak murah, tiduran kayak gitu. Iya betul, pokoknya di atas angka rata-rata lah. Kalau biasanya kita naik eksekutif ya, kalau itu sleeper di atas jauh lah ya. Nah itu misalnya pasti okupansi penumpangnya banyak dong. Banyak. Terus
masyarakat itu menengah ke atas juga ada nih. Pasti. Jadi dia pasti banyak nih yang main Kumburi Raya, mungkin itu salah satunya ya. Jalur basah atau gimana? Betul, dan kalau menurut gua sih, pandangan gua, kalau Jepara kan terkenal dengan mebel. Pengusaha mebel ya kan? Oh iya benar. Nah itu jangan dianggap remeh, itu pengusaha mebel itu pasti di atas rata-rata Pak. Oh Jepara itu terkenal banget kayunya ya. Betul. Jepara ya. Kenapa kalau menurut gue nih man, orang tuh emang gue kadang juga kalau misalkan ke Lebak Bulus, hunting-hunting itu segala macem, gue tuh bingung man. Kebanyakan nih Jepara, Kudus, bis baru nih Jepara, Mujijaya Jepara, Santika Jepara. Betul. Ya kan ada aja BJW Jepara. Itu bis cakep-cakep semua. Asli. Kenapa lu yang punya para PO baru datangnya tuh kalau nggak ke Jepara, jalur Muria Raya, pasti Jawa Timuran. Lu nggak masuk ke Jawa Tengahan kayak divisi Pekalongan Raya, Brebes, Tegal, Malang, Pekalongan. Yang di sisi lain nih, Bre. Ya, kita tahu lah siapa sih legendanya jalur ngapak. Dewi Sri, Dedi Jaya. Ya, yang masih bertahan cuma Sinar Jaya. Sinar Jaya itu udah mengembangkan sayapnya kan. Mulai dari double decker, Sweet Class ada, ke Madura dia ada, Surabaya dia ada, Jogja dia ada, Palembang ada. Nah, ini jalur ngapak, Bre. Harusnya itu ada PO yang masuk, Bre. Harusnya kalau menurut gua, karena ngelihat dari Dedi Jaya sama Dewi Sri ini. Contohnya kenapa kalau yang gue lihat, ya lu tau lah Dewi Sri bisnya permajaannya satu kurang. Iya. Dedi Jaya juga kurang. Sama. Okupansinya ada lari ke Sinjai semua. Ya karena ya dari persaingan harga juga Sinjai ya udah terkenal paling murah sih. Ya. Walaupun ya solar jatah gitu kan. Ya, dan menurut gua untuk warga divisi Pekalongan sendiri tuh mungkin kalau PO-PO kayak yang gede-gede tadi tuh ya, yang PO-PO Jepara, BJU, Sahala, Santika, kalau mau buka di line Pekalongan Raya menurut gua ya mungkin dia gimana ya, dari segi keuntungan sih mungkin kecil ya. Kecil karena mungkin mindset pola pikir masyarakat ngapak nih murah, yang penting dia selamat nih. Betul. Nah, dia nggak kayak kita dapat momen ya kan, banturan. Ya, mungkin karena okupansinya masyarakat dan di Jawa Tengah itu yang penting ya pokoknya gue bayar murah, gue selamat sampai tujuan. Mungkin itu doang. Mungkin ya nggak cocok juga sih kalau menurut gue kalau di line Pekalongan dikasih sleeper atau sweet class. Iya nggak maksud karena gua, jarak deket juga sih. Iya satu itu. Tapi kalau untuk berani beda oke lah. Berani beda oke. Nah maksud gue kalau gue tuh pengen mengubah mindset, Bre. Bis itu masih banyak orang yang bilang naik bis itu capek. Tuh, masih banyak. Gua aja waktu itu naik bis, pokoknya nggak gitu kita pernah naik banget kan. Itu gua capek. Konfigurasi seat 23, capek gua asli. Walaupun cuma Tegal Jakarta doang. Iya, dan posisi apalagi badan gua gede-gede semua nih. Full seat lagi kan. Aduh. Gila, itu capek. Nah, gua sebenarnya pengen ngubah mindset itu di Pekalongan Raya, Bre. Oke. Kalau misalkan ada PO yang punya prinsip, oke, gua berani masuk Pekalongan Raya, gue buka nggak usah sleeper, nggak usah, jangan terlalu buang-buang legres, eksekutif aja udah. Eksekutif legres plus toilet. Nah itu cukup aja sih menurut gua. Dan itu sebenarnya udah ada tapi nggak banyak. Bener nggak? Bener. Itu ya, udah ada tapi nggak banyak. Kalau yang untuk eksekutif doang ya ada si PO Haryanto tuh. Ada terus si Keramat Jati, terus Persada 23 Pak. Oh 23. Agramas, terus ada si Sinar Jaya yang eksekutif juga ada. Cuman memang beda harga sih, beda 10 ribuan lah. Nah, makanya gue tuh pengen ngebangun mindset orang ngapak itu, mindsetnya itu naik bis tuh yang nyaman tuh seat 22. Betul. Lu berani bayar cepet 50 lah, atau nggak cepet 60. Lu udah kalau bisa lu udah bisa dapat makan. Nah, setuju nggak lu? Setuju banget gua. Setuju. Gua berani malah kalau itu. Gua berani. Berani.